Jadi seakan-akan alasan ini begitu mudah untuk terucap dari bibir seseorang ketika ketahuan berselingkuh, lalu hanya dengan kata hilaf ia seakan-akan menganggap. Selamat menyaksikan dan dukung terus channel Kang Kumis, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa alasan ya. Di sini ada 8 alasan klasik ya bagi istri yang atau seseorang pasangan yang memang suka selingkuh. Nah, sebetulnya alasan ini adalah alasan yang cukup membosankan ya, karena seringkali kita dengar alasannya cuma itu saja. Namun nggak ada salahnya, yuk kita bahas apa saja alasannya yang menjadi alasan kuat lah ya bagi pasangan yang kebetulan suka selingkuh. Nah, namun sebelum lanjut ke topik, gak ada salahnya silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, alasan yang pertama adalah karena ia merasa tidak bahagia hidup bersama pasangan atau suaminya. Nah, ya, atau istrinya lah yang jelas, entah karena ini bisa terjadi pada suami dan juga istri ya. Ketika tidak bahagia, kebahagiaan ini kan harus ada beberapa faktor yang mendukung agar kebahagiaan ini terus ada dalam diri kita masing-masing ya. Ini harus dibentuk. Jadi jangan diabaikan ketika ada hal-hal yang memang merasa mengganjal dalam hati dan pikirannya, lebih baik komunikasikan. Karena selingkuh adalah bukan salah satu solusi di tengah kehidupan rumah tangga. Mau tidak mau, percaya tidak percaya, ketika memang hal itu dijadikan suatu alasan, lama-kelamaan rumah tangga pun akan retak ya. Alasan yang kedua adalah hilaf. Nah ini, jadi seakan-akan alasan ini begitu mudah untuk terucap dari bibir seseorang ketika ketahuan berselingkuh, lalu hanya dengan kata hilaf ia seakan-akan menganggap bahwa masalahan itu selesai. Namun di sisi lain tentunya adalah ada orang-orang yang harus dipikirkan bagaimana perasaannya ketika mendengar atau mengetahui pasangan selingkuh ini. Yang harus kita pikirkan. Jadi memang khilaf adalah bahasa yang sangat simpel terdengar. Namun pada dasarnya itu mengandung perasaan yang cukup menyakitkan ya. Ketika memang berhubungan dengan hal-hal yang kurang menyenangkan, lalu ia hanya dengan mudah berkata khilaf. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah bosan. Bosan ini adalah hal yang sangat-sangat manusiawi ya. Karena memang perasaan itu tentunya bukan hanya dimiliki oleh wanita, tapi pria pun tentunya ya mengalami hal yang sama. Kebosanan akan selalu hadir di dalam kehidupan kita ya. Namun yuk kita sikapi kebosanan ini dengan mencari hal-hal baru ya. Tentunya hal baru ini tetap dilakukan dengan pasangan kita untuk semata-mata mengusir atau mengurangi kebosanan yang hadir pada diri kita masing-masing. Ini adalah solusinya ya. Jadi ketika bicara bosan, bukan berarti harus mencari yang lain karena kita masih punya ikatan dengan pasangan kita. Kemudian yang keempat, dengan alasan suami atau istri sudah berubah, makanya saya selingkuh. Nah ini, perubahan ini jelas setiap orang pada fase-fase tertentu, pada usia tertentu, pada kondisi tertentu akan mengalami perubahan. Mungkin ketika pasangan ini diam, lagi banyak hal yang dipikirkan, mungkin yang berkaitan dengan pekerjaan dan lain sebagainya. Maka dari itu pandai-pandailah ketika kita melihat suasana ini kok si suami terlihat dingin atau si istri terlihat dingin. Ayo hidupkan suasana ya. Perlihatkan di situ sisi-sisi humoris agar dapat memecah kesunyian, agar dapat mengembalikan kembali ya hal-hal yang memang menurutnya ini sudah berubah. Padahal sebetulnya mungkin tidak berubah, cuman dalam kondisi tersebut adalah kondisi yang memang mau tidak mau membawa pikiran. Jadi terlihat berubah sebetulnya. Lalu hal yang kelima, alasan ini sangat tidak jelas ketika hanya mengatakan bahwa nggak tahu kenapa kok saya jadi selingkuh. Ini harus kita lihat apa saja ya hal-hal yang melatar belakangi hal tersebut bisa sampai terjadi. Jadi nggak mungkin tanpa alasan ketika seseorang berselingkuh. Jadi kalau hanya dengan alasan nggak tahu kenapa ya, entah itu mungkin awalnya coba-coba lalu kemudian menjadi sebuah kebiasaan, juga nggak tahu juga ya. Ini biasanya kan hal yang memang tadinya dianggap sepele,
namun sebetulnya itu adalah masalah yang perlu diperhitungkan. Artinya mau tidak mau ketika sudah di kondisi ini, di situasi ini ya, selingkuh adalah sebuah pilihan pada akhirnya. Ya, karena seseorang ini akan mudah tertarik ke arah itu karena situasi. Jadi situasi itulah yang mungkin membuat seseorang pada akhirnya menjadi berselingkuh. Jadi memilih berselingkuh maksudnya. Lalu kemudian yang keenam adalah sudah kodrat. Ini salah ya, karena memang tidak semua orang ya mengalami hal seperti itu. Itu artinya kan kodrat hanya merupakan sebagai alasan saja. Ya, pada faktanya perselingkuhan ini sebetulnya bisa dihindari. Ya, kalau kita tidak berusaha untuk menghindari hal tersebut, ini bisa terjadi pada siapa saja. Karena itu adalah merupakan faktor-faktor godaan yang ada sepanjang perjalanan hidup. Nah, ketika kita tahu itu berbahaya, maka sebaiknya menghindar. Ini dalam bentuk apapun, ya. Lalu yang ketujuh, hanya karena tertarik dalam urusan seksual. Ini masuk akal juga. Memang kadang-kadang mungkin karena memang apa yang seharusnya didapat dengan pasangan ini mungkin belum maksimal atau tidak membuat ia bahagia. Akhirnya dia berusaha mencari hal tersebut di luar. Ini ketertarikan secara seksual ini memang sering menjadi satu alasan, ya. Tapi apapun itu, untuk menciptakan seksualitas yang stabil dengan pasangan, ini juga tentunya ada langkah-langkah yang harus ditempuh, ya. Ciptakan dulu komunikasi yang baik dengan pasangan, sehingga ketika kita merasa bosan, katakan. Kita bisa melakukan hal-hal baru dengan pasangan tanpa harus mengumbar ya urusan seksual dengan orang yang di luar sana. Ini sebetulnya. Yang kedelapan, ketika sudah beralasan ini nih, yaitu dengan alasan sangat menyenangkan, maka sulit karena itu bukan lagi menjadi sebuah rambu-rambu setelah berumah tangga, tapi sudah dianggap itu adalah bagian dari hobi. Ini sulit ya. Ketika ketika seseorang menganggap bahwa selingkuh adalah hal yang paling menyenangkan, ya. Namun dibalik itu, ketika memang nanti akan suatu saat ya, ketika seseorang sudah menyesali perbuatannya, sesungguhnya perselingkuhan adalah hal yang paling menyedihkan, ya. Nah, sahabat, mudah-mudahan apa yang Kang Kumis sampaikan bisa bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kumis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.